wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan halal bihalal yang alhamdulillah setelah kita melaksanakan tarhib Ramadan pada kira-kira lebih 1 bulan yang lalu menjelang bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini dan bisa bertemu di hari raya Idul Fitri kemarin. Semoga Allah menerima segala amal kita selama di bulan Ramadan tahun ini dan diberi kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Tentunya saya mewakili DKM Masjid Nurul Huda mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Luhut MAMKOM-I, kemudian juga yang kami hormati Bapak Ustadz Suharsono Messi, kemudian juga yang kami hormati Bapak Ustadz Tejo Marsetio, kemudian juga Bapak Ustadz Samiono yang kami hormati, kemudian juga yang kami hormati Bapak Ketua RW 010 Bapak Suhamat, kemudian yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya Bapak Samsuri selaku Ketua DKM Musolah, dan juga yang kami hormati Bapak Ngaidi sebagai Ketua DKM Masjid Nurul Huda. Juga kami hormati para sepuh yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah selalu bersama kita orang tua kita Bapak Derajat Sutadi Sastra. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Juga Bapak Haji Rohimin, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami doakan semoga Bapak diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita bersama-sama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Dan tentunya juga kami hormati Bapak para tokoh masyarakat, para sepuh yang pada hari kali ini, namun mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun kiranya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi tentunya kita selalu basahkan lisan kita, kita getarkan hati kita untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum acara kita mulai, ada beberapa susunan acara yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran, dan kemudian sambutan-sambutan, dan kemudian kita akan isi acara kali ini yaitu dengan tausiah yang akan disampaikan oleh para ustadz, para guru kita yang biasa mengisi taklim, mengisi kegiatan tausiah di masjid ini selama sepekan. Baik, kita buka acara kita dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tentunya tidak lupa kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Kita berikan suratul Fatihah ini kepada yang pertama tentunya para pendahulu kita, para pendiri masjid ini yang mungkin ada yang sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Semoga yang
sudah meninggal dunia, Allah berikan kelapangan dalam kuburnya, diampuni segala khilafnya, dan diberikan jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga untuk yang masih hidup, semoga Allah berikan keberkahan dalam sisa hidupnya dan diberikan akhir yang husnul khotimah. Dan juga tentunya kepada seluruh jamaah kita, juga warga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat ataupun sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang berada di rumah, semoga Allah beri kesembuhan dan Allah jadikan sakitnya sebagai penghapus akan dosa-dosanya. Al-Hadiniyah walikunah soleha wa Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Bapak Ustadz Zaid Rayani. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran para ustadz-ustadz kita pada pagi ini, kehadiran orang-orang soleh bersama kita di wilayah kita akan menambah keberkahan wilayah kita dan juga masjid kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Samiono. Kepada Bapak Ustadz Samiono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul limanil mulku yawma idzin. Qul rabbi imma turiyanni ma tu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatish shayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza ja'ahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن خفت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم
أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كاذبون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala. Semoga Bapak Ustadz Samiono yang membacakan dan juga kita yang menyimak dan mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kegiatan Ramadan 1446 Hijriah Masjid Nurul Huda yang akan disampaikan oleh Muhammad Rais Al-Haq. Pada Muhammad Rais kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pertemuan kita pada pagi hari ini, kita bertemu kembali di Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini dalam rangka untuk mengikuti halal bihalal. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara halal bihalal ini. Yang kami hormati Ustadz Lulut sebagai Ketua Dewan Syuro Masjid Nurul Huda, dan yang kami hormati Bapak Laidi selaku Ketua DKM Masjid Nurul Huda, dan yang kami hormati Bapak Samsuri selaku Ketua DKM Musola Al-Hikmah, dan yang kami hormati Bapak Suhamat selaku Ketua RW 10 Komplek Danamon, dan yang kami hormati para tokoh Bapak Derajat Sutadi Sastra, Bapak Rohimin, dan yang kami hormati semua guru Masjid Nurul Huda, Ustadz Sudarsono, Ustadz Tejo, Ustadz Ahlis, Ustadz Zaid, Ustadz Samiono, Ustadz Burhan, lalu Ustadz Endang, dan juga guru dari keputrian ada Ustazah Ida Ruqoyah dan juga Ustazah Suhartini. Dan
kami sebagai panitia Masjid Nurul Huda mengadakan acara halal bihalal ini sebagai bagian rangkaian dari acara Ramadan 1446 Hijriah, yang mana pada tahun ini kita memulai acara Ramadan, kegiatan Ramadan yang pertama dengan pawai, dilanjutkan dengan pesantren kilat, lalu tarawih buka bersama, nuzul Quran, zakat, pendistribusian zakat, penyaluran zakat, dan juga kemarin terakhir yaitu Idul Fitri, lalu dilanjutkan pada hari ini yaitu acara halal bihalal, yang mana acara halal bihalal ini merupakan kebudayaan dari masyarakat Indonesia, supaya kita sebagai masyarakat Indonesia setelah melakukan kegiatan full Ramadan 30 hari, dilanjutkan kita dengan acara Idul Fitri, lalu sudah maaf-maafan, mungkin sebagian warga Komplek Danamon ada yang belum sempat maaf-maafan sama tetangganya, sama guru-gurunya. Nah, makanya di acara halal bihalal ini kami panitia Ramadan pertemukan semua warga Komplek Danamon yang mungkin kemarin belum sempat karena pulang kampung, ada acara atau yang lain sebagainya, kita pertemukan dalam acara halal bihalal ini supaya kita bisa saling memaafkan. Dan kami ingin meminta maaf sebagai panitia Ramadan 1446 Hijriah apabila ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan Ramadan 1446 Hijriah dari awal hingga pada saat ini. Dan kami ingin mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua atas semua support dukungannya, baik itu berupa material dan juga non-material. Pada tahun ini alhamdulillah sudah terkumpul donasi untuk Ramadan. Yang pertama yaitu donasi berupa amplop transfer dan juga proposal Ramadan sejumlah Rp48.555.000 dan juga promo tarawih sebanyak Rp16.454.000 dan juga promo Idul Fitri sebanyak Rp9.303.000 dan pengeluaran untuk kas Ramadan yaitu Rp41.725.000, promo tarawih Rp12.750.000. Lalu saldo hingga saat ini, saldo terakhir yaitu Rp20.767.000. Dan kami mohon izin Bapak Ibu semuanya, saldo yang tadi masih tersisa untuk bisa masuk ke kas DKM dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan dakwah dan juga ibadah di Masjid Nurul Huda ini. Kami sebagai panitia Ramadan 1446 Hijriah sekali lagi ingin mengucapkan mohon maaf dan juga terima kasih atas semua support dan dukungannya selama Ramadan dan hingga saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk remaja sudah aktif, semoga di hari-hari dan yang mendatang untuk bisa lebih giat. Kiranya anak-anak kita, remaja-remaja kita bisa kembali aktif di masjid, karena sekarang sudah alhamdulillah sudah aktif melalui Mas Rois, Mas Fatur dan juga rekan-rekannya. Mudah-mudahan ini merupakan bibit unggul kita untuk selalu maju dalam mengisi kegiatan-kegiatan masyarakat kita. Tentunya selamat datang kepada Bapak Ustadz Akhlis Marzuki yang tadi hadir, belum sempat saya sapa. Kemudian juga Bapak Ustadz Burhan Ubaidillah tadi, oh ya, alhamdulillah sudah hadir juga. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKI Masjid Nurul Huda Bapak Ngaidi. Kepada yang terhormat Bapak Ngaidi kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam majelis taklim ini. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat tentunya rezeki yang tak terhingga yang sudah kita terima. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah taala, kita bisa melakukan acara ini tentunya dekat dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kita akan ditemukan di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami sampaikan yang terhormat Bapak Muhammad Lulut MA Kom sebagai Dewan Syuro Masjid Nurul Huda, Bapak Ustadz Samyono SPDI, Bapak Zaid Rayani MPD, Bapak Akhlis Marzuki MPD, Bapak Suharsono MESI, Bapak Dr. Khalid Abu Diya MA, insya Allah hadir tapi saat ini belum kelihatan, Bapak Ustadz Burhan Ubaidillah STHI, Bapak Ustadz Tejo Warsito, Bapak Endang Kusnadi masih belum hadir karena insya Allah ini kondisinya, mohon maaf karena sakit belum bisa hadir. Bapak Ketua RW Bapak Suhamat berikut jajarannya, Bapak Pengurus DKM Masjid Nurul Huda berikut jajarannya, Bapak Pengurus DKM Musola berikut jajarannya, Bapak Sesepuh Bapak Darajat, Bapak Rohimin, Bapak Rostam, Bapak Haji Asyari, Bapak Bimo Haji, dan bapak-bapak yang lain, mohon maaf tidak kita sebutkan satu persatu. Dan tentunya panitia yang sudah membantu kegiatan ini bisa terlaksananya untuk halal bihalal ini. Dan tentunya semua jamaah yang hadir pada saat ini. Kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita masih diberikan sehat, insya Allah tahun depan, Idul Fitri tahun depan 1447 Hijriah kita masih bisa ditemukan dengan sehat dan kita bisa melakukan puasa Ramadan dan ditemukan insya Allah untuk halal bihalal di tahun depan. Tentunya kami sebagai pengurus DKM, ya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang tentunya karena malam kita sudah melakukan halal bihalal di musola. Alhamdulillah ada yang sudah ketemu, insya Allah di sini ketemu lagi, dan ada yang belum, insya Allah nanti kita akan melakukan salam bersalaman untuk menghapus dosa-dosa kita semuanya. Dan tentunya ini bapak-bapak ustadz ini adalah ustadz-ustadz yang ngisi kajian setiap hari Sabtu, hari Minggu, malam Minggu, hari Selasa, hari malam Rebu, Minggu pagi, dan ini insya Allah ustadz-ustadz yang sudah selalu melakukan tausiah dan ceramah-ceramah dan mengisi kajian-kajian yang ada di masjid kita ini sudah rutin. Jadi ini taksim yang akan dilakukan setiap Minggu pagi dan Selasa malam Rebu, itu akan dimulai insya Allah nanti malam Rebu atau Minggu besok sudah kita mulai insya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, tentunya bapak-bapak yang akan ikut tanpa kecuali siapapun silakan untuk masuk ke kegiatan-kegiatan taksim ini tanpa kecuali. Silakan untuk menambah wawasan, menambah ilmu kita, karena belajar kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang. Mudahnya tidak sempat, insya Allah kita sempatnya usia-usia yang sekarang ini kita lakukan untuk bisa sempat bagaimana menempatkan waktu itu. Dan kami sebagai pengurus DKM insya Allah mulai Selasa besok, ya, mulai Selasa besok kita ada subuh berkah, pembagian sayuran. Jadi dari masjid insya Allah dari hasil kita akan bagikan lagi ke jamaah. Jadi mohon untuk Selasa pagi kita bisa insya Allah untuk pulang dari sholat subuh membawa sayur mentah, bukan sayur matang ya, sayur mentah. Jadi silakan nanti ada
bagian orang yang akan mengemas supaya pulangnya sudah sudah tersiapkan untuk plastiknya atau kemasannya. Karena apa? Karena ini insya Allah nanti sayuran ini saat ini harganya yang lagi bagus, tapi di masjid tidak ada harganya. Siapapun yang sholat subuh, tujuannya apa Pak? Mengajak kita untuk sholat berjamaah di masjid bersama-sama, untuk memakmurkan masjid. Insya Allah kalau masjid kita makmur, warganya makmur, insya Allah semua akan jadi makmur. Untuk apa? Untuk warga RW 10 tentunya dan sekitarnya. Jadi tolong warga yang saat ini tidak hadir nanti bisa disampaikan. Insya Allah Selasa pagi kita akan membagikan sayur setelah pulang sholat subuh. Insya Allah kita akan lakukan itu. Dan yang kedua, kita sudah melakukan, insya Allah yang biasa dilakukan adalah pembagian beras untuk setiap bulan untuk bagi duafa, untuk membantu warga kita sudah kita lakukan. Untuk yatim piatu kita sudah lakukan setiap bulan juga, alhamdulillah. Dari mana dana itu? Kembali lagi dari jamaah semua, ya. Tentunya akan kembali lagi ke jamaah. Insya Allah apa yang sudah diberikan oleh jamaah semuanya akan dibalas berlipat ganda, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan setelah tadi yang sudah disampaikan panitia. Tentunya itu dana yang sudah masuk tadi sudah disampaikan panitia. Tentunya saya terima kasih sekali atas kelancaran kegiatan kemarin dari tahrib Ramadan, taraweh, tadarusan, khataman Al-Quran, itikaf, sampai Idul Fitri dan sekarang halal bihalal, insya Allah. Dan nanti akan dilanjutkan lagi ada PHBI, peringatan hari besar Idul Adha, peringatan besar nanti masih ada lagi bulan September. Jadi kita sudah panitia sudah mencari untuk calon-calon ceramah yang sudah punya relasi, nanti akan menyampaikan tentunya pada saat hari-hari yang akan ditentukan untuk hari-hari besar itu. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan itu akan berjalan kembali lagi, semuanya dukungan dari jamaah sekalian yang ada di warga kita dan sekitarnya. Tak terlupa dan tak terhingga kami sebagai pengurus DKM tentunya, ya, mohon masukannya, mohon dukungannya, koreksi untuk tentunya membangun supaya warga kita itu semakin makmur, semakin bahagia. Itu kembali lagi dari masukan jamaah. Kita ngomongin apa? Epos, energi positif. Selalu kita berbicara yang baik, bukan ngomongin hal-hal yang negatif. Kita selalu berusaha untuk mengolah hati kita. Hati kita selalu berbicara hal-hal yang baik. Insya Allah pikiran kita akan memikirkan yang positif, kita akan menjadi tenang, insya Allah itu. Tapi kalau kita berpikirannya yang jelek, akan jadi energi negatif, akan berbalik ke kita sendiri. Tapi insya Allah jamaah semua yang ada di sini akan selalu berpikir epos, energi positif yang selalu dikeluarkan dari kita sendiri, insya Allah. Demikian dari saya. Apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah berbagi. Alhamdulillah, insya Allah besok pada Selasa subuh besok, ya, Selasa subuh besok, Bapak Ibu silakan sholat berjamaah, sholat subuh di masjid. Bawa anak juga, suami atau istri, ya. Nanti pulang silakan ambil di sana, ada namanya untuk besok itu hasil kebun dari warga kita, berupa ada cabai dan juga terong, ya, alhamdulillah banyak. Mulai Selasa besok pagi subuh, silakan Bapak Ibu untuk kita sholat berjamaah, kita ramaikan masjid, ya, kita makmurkan. Dan insya Allah pada pertama besok ada dari warga kita yang berinfak untuk hasil kebunnya dari kira-kira dari Cilacap, ya, ada hasil kebun, insya Allah bisa kita berbagi bersama. Baik, selanjutnya untuk kegiatan sudah disampaikan bahwa mulai saat ini berarti kegiatan yang kita tawakufkan pada Ramadan kemarin akan kita aktifkan kembali, yaitu kegiatan rutin kita baik harian ataupun setiap pekannya. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua RW 010 Bapak Suhamat. Bapak Suhamat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesehatan, terutama nikmat iman, sehat, kesempatan bisa menghadiri halal bihalal di Masjid Nurul Huda ini. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW kepada saudaranya, sahabatnya, tak lupa kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati wabil khusus al mukarrom bapak-bapak ustadz, 9 ustadz, guru-guru kita semua yang alhamdulillah beliau sudah hadir, yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda, yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Masjid Nurul Huda, yang kami hormati Ketua DKM Mushola Al Hikmah, yang kami hormati para ustadz, ustazah, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RT 01 sampai RT 11, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Huda, warga RW 10 Komplek Danamon Green Hill, yang kami hormati Babinsa Bimaspol Kelurahan Jatisari, yang kami hormati wabil khusus segenap panitia, yang alhamdulillah pada hari ini panitia Nurul Huda bisa melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa dari awal Ramadan sampai saat ini. Kami atas nama pengurus RW 10 Komplek Danamon Green Hill mengucapkan beribu terima kasih dan sangat bersyukur kita semua bisa mempertahankan, bisa melaksanakan tradisi yang baik ini, sehingga kita bisa bersilaturahmi, menjaga tali silaturahmi, harmonisasi di antara warga RW 10. Kami atas nama pengurus RW 10 Komplek Danamon Green Hill mohon maaf pelahir dan batin apabila dalam pelaksanaan tugas kami, amanah kami dari bapak-bapak, ibu-ibu warga Komplek Danamon Green Hill ada kesalahan tutur kata, pelayanan yang kiranya kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu warga Komplek Danamon RW 10 tercinta ini. Mohon maaf lahir batin, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan halal bihalal ini ke depan kita semua bisa berharmonis, bisa bersilaturahmi, guyub rukun untuk menjalin kebaikan yang lebih baik di wilayah RW 10. Mungkin itu aja sambutan dari kami atas nama pengurus RW 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulamat selaku Ketua RW 010. Baik Bapak Ibu, kita menginjak acara berikutnya, yaitu acara inti kita, yaitu tausiah. Untuk tausiah pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Lulut. Beliau selain juga Ketua Dewan Syuro Masjid Nurul Huda, untuk taklim biasa beliau mengisi pada malam Ahad di pekan terakhir. Baik, kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Lulut kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ihman. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimati ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak hadirin dan ibu-ibu remaja, wabil khusus jajaran para ustadz ya, ini jajaran karena memang duduknya berjajar ya.
Dan jajaran ustadzah di sini nggak ada ustadzahnya ya, atau di belakang diundangkan ya ustadzahnya, ustadzah, karena di sini alhamdulillah di Masjid Nurul Huda banyak sekali kegiatan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang menghadirkan para ustadz maupun ustadzah. Yang kedua, jajaran para tokoh masyarakat berjajar juga nih di sebelah sini. Ini ada Bapak Ketua RW, ya, Bapak tokoh masyarakat yang hadir di sini ya, dan juga dari luar Komplek Danamon ini. Alhamdulillah ini tokoh-tokoh dari tetangga kita, masjid yang lain, masjid yang tergabung dalam FS3G, alhamdulillah hadir di sini. Kemudian jajaran pengurus DKM berjajar juga di sini. Jajaran bapak, jajaran ibu-ibu, dan remajanya nggak kelihatan nih berjajar di sini. Alhamdulillah. Dan juga tidak kalah penting, yaitu segenap para hujjaj yang jarang disebutkan, para haji. Sebentar lagi kita akan masuki bulan haji, dan alhamdulillah insyaallah ada beberapa dari jamaah kita akan berangkat. Mudah-mudahan kehadiran jamaah kita yang haji yang di Masjid Nurul Huda ini, juga mereka yang selalu setiap tahun berangkat haji, mudah-mudahan kehadiran beliau ini menjadikan sebagai tonggak bukti ketakwaan dari Allah SWT. Allah akan berikan berkah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ini ada Ustaz Endang yang tadi yang disebut sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mohon izin tadi tidak disebut menyebutkan nama karena waktunya dibatasin 10 menit ya. Udah 5 menit ya. 5 menit ya. Mudah-mudahan menjadikan kehadiran para asatid ini ya di tengah-tengah kita ini, ilmu-ilmu yang diberikan pada kita semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita doakan para asatid, para tokoh ini bisa mendapatkan kemudahan bimbingan dari Allah SWT, sehat badannya, berkah kehidupannya, sehingga kita mendapatkan juga manfaat keberkahan ilmunya di dunia maupun di akhirat. Nafa'allahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya beruntung ngisi pertama. Jadi kalau ngisi pertama itu bebas ya, materinya bebas. Kalau saya udah ngisi terakhir bingung nanti ngisi apa udah disampaikan ya, alhamdulillah bebas ya. Tapi saya hanya sedikit mengulang apa yang pernah saya sampaikan di tarawih ya, kultum tarawih, yaitu karena waktunya terbatas, yaitu Ramadan ini adalah ibadah yang memiliki keistimewaan ya. Masih ingat ya keistimewaan bulan Ramadan, ibadah Ramadan dibandingkan dengan ibadah yang lain selain Ramadan, yaitu di dalam perintah berpuasa. Kalau ibadah yang lain itu menggunakan perintah langsung, aqimus sholah ya, tegakkan sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakah ya, yaitu tunaikan zakat. Kemudian untuk haji, wa atimul hajja wal umrata, yaitu menggunakan fi'il amr langsung. Tetapi bagaimana dengan puasa? Dengan puasa ya, kayaknya udah mulai panas nih, kok udah mulai agak ramai sebelah kiri ya. Ya, halo, masih bersama kami? Masih, alhamdulillah. Kenapa Ramadan yang istimewa? Perintahnya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu perintah puasa itu menggunakan kutiba. Kutiba itu bukan fi'il amr, tapi fi'il pasif ya. Madi majhul, yaitu ditulis. Apa itu makna ditulis? Ditetapkan. Bapak yang sudah biasa bekerja di pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan itu biasanya ada namanya SK. Nah, puasa ini merupakan SK dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya jelaskan beberapa yang lalu bahwa SK ini tidak main-main. Tidak bisa kita menjalankan ini sekedar semaunya.
Kalau perintah, Pak keluar siap komandan langsung kan. Tapi kalau SK nggak bisa diangkat jadi Kapolres Bekasi ini bapak kita ini harus dengan proses gitu, penelitian ini layak jadi Kapolres, amin ya soalnya ya. Nanti kemudian ada SK-nya ditulis, menimbang apa namanya, menimbang dan seterusnya, kemudian memutuskan. Itu namanya SK. Nah, Ramadan, saum Ramadan itu ditentukan dengan SK dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah karena ini merupakan perintah yang begitu penting dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjalankannya juga dengan pertama adalah dengan persiapan. Kita sudah ada tarhib Ramadan. Kemudian pelaksanaan. Kemudian yang terakhir hari ini adalah laporan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita kemarin sebulan penuh sudah menjalankan ibadah Ramadan. Maka pada saatnya hari ini kita melakukan evaluasi. Apakah kita sudah mencapai target muttaqin, jadi orang yang takwa yang sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, coba ingat-ingat puasa kemarin ini apa yang kita dapatkan dari Ramadan kita kemarin hari ini. Kita lakukan evaluasi. Karena Ramadan puasa itu sesungguhnya adalah menggembleng diri kita, menggembleng batin kita, menggembleng jiwa kita, menggembleng kolbu kita. Hari ini lakukan evaluasi, berhasil atau tidak. Alhamdulillah, halal bihalal dilaksanakan bukan di akhir dari bulan Syawal, masih di awal Syawal. Jadi hari ini Bapak Ibu semuanya bisa melakukan yang namanya evaluasi. Masih ada kesempatan. Kemarin kayaknya gagal puasa saya, ya. Lakukan evaluasi, jangan ulang lagi kegagalan itu. Masih ada kesempatan saum Syawal, lakukan saum Syawal itu. Masih ada waktu berapa hari lagi kira-kira nih? Ini tanggal berapa nih Pak ya? Ini tanggal 14 Syawal. Ya kira-kira masih ada 15 hari lagi. Masih ada kesempatan, ya. Masih ada kesempatan untuk kita melakukan saum Syawal. Saum Syawal yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar dapatin pahala saja, pahala setahun, pahala ini, bukan. Tetapi bagaimana pengaruh dalam jiwa kita yang tadi itu kok nggak ngaruh ya puasa itu ya. Habis puasa badan begini aja, kemarin habis puasa urus sedikit, begitu Syawal nambahnya lebih banyak daripada ketika turun di bulan Syawal. Bukan itu sesungguhnya, tapi saum Ramadan atau ibadah saum adalah bagaimana terjadinya perubahan di dalam jiwa kita, perubahan di dalam diri kita. Karena kalau jiwa diri kita ini sudah berubah, maka problem masyarakat itu sekali lagi akan bisa terselesaikan dengan baik. Problem masyarakat itu terjadi bukan hanya problem masyarakat, problem yang ada dalam keluarga, suami istri, anak dengan bapak, itu karena babnya adalah bab hati. Ketika hati itu tidak lagi ada kecintaan, tidak ada dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan terasa panas, lebih panas dari ya kita berada di luar ya, mungkin seperti panasnya api neraka. Rasanya tidak nyaman kita hidup itu. Itu adalah karena hati. Sekali lagi, mudah-mudahan saum kemarin bisa menjadikan kita berhasil memperoleh derajat takwa, yaitu derajat yang tertinggi ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terakhir ya mohon maaf ya, yang mohon izin yang terlupaan, yaitu mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan. Yang pertama mungkin selaku Dewan Syuro. Jadi Dewan Syuro ini adalah perwakilan dari warga-warga RT 1 sampai dengan 11 ya, itu Dewan Syuro. Kemudian ada jajaran asatid, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ada salah kata, salah ucap ya, membuat tersinggung, karena Ustadz itu harus menyinggung, kalau nggak nyinggung nggak ngaruh. Jadi kalau Ustadz itu harus menyinggung, wah saya tersinggung, saya harus berubah, saya tersinggung, saya harus begini. Nah kalau nggak menyinggung, tidak menyentil hati kita, maka artinya tidak akan ada perubahan ya, tidak ada perubahan dalam diri kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Lulut. Baik, untuk tausiah berikutnya, yaitu untuk kita persilakan dulu untuk Bapak Ustadz
Akhlis Marjuki. Beliau adalah biasa mengisi taklim kita pada subuh Sabtu pagi. Kepada yang terhormat Bapak Akhlis Marjuki kami persilakan. Terima kasih, matur nuwun, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua yang hadir ini, wabil khusus para asatidzah, Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebut nama satu persatu. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Oh, berarti diulangi ya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Para asatidzah, kita doakan ibu-ibu, bapak, guru-guru kita, para asatidzah semoga diberi kekuatan, kesehatan, keberkahan dan keistiqomahan di dalam mendakwakan kebenaran baik mereka dan keluarganya. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dunia, di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara musliman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, patut kita betul-betul bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yaitu untuk menyelesaikan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang di dalam rangkaiannya, baik baca Quran, sholat tarawih, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, ya, kita bisa berbuat baik kepada diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, banyak doa, zikir, istighfar, salawat Nabi dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga semua amal kebaikan ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah menjadi amal baik dan amal solih. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tentunya kita berdoa kepada Allah agar diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan selanjutnya kita berdoa meminta kepada Allah agar kita diberi keistiqomahan terus menerus di dalam ketaatan dan keimanan hingga hembusan nafas yang paling akhir. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak,
dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, insya Allah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah, ya karena muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya aminnya kurang kompak ini ya. Saya ulangi, kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Insya Allah. Saya ingin awali dengan pantun dulu deh. Ada pantun begini: utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Kenapa? Karena pahitnya kopi bisa kita nikmati, manisnya janji bikin sakit hati. Gitu ya. Jadi utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Pahitnya kopi bisa kita nikmati, tapi manisnya janji bikin sakit hati. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin. Yang kemarin, yang hingga hari ini Bapak Ibu belum punya mantu, semoga Allah cepatkan dapat mantu. Amin. Yang belum punya cucu, semoga Allah cepatkan punya cucu. Amin. Yang mau nikah lagi kita doakan semoga cepet. Loh, ini ceritanya Bu, ceritanya istrinya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Nah, nikah lagi kan doa yang baik gitu. Nah, kalau yang ibu-ibu mungkin suaminya beberapa tahun yang lalu sudah meninggal, selama masih hidup manfaatkan, itu ibadah kok. Toh? Nikah ibadah nggak? Ya, jangan menutup diri. Aku enggak. Daripada ya ditahan-tahan juga nggak nyaman. Ya. Bapak Ibu saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, dan selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rumornya Pak. Bapak Ibu, rumornya kalau habis Ramadan dilihat 3 hal. Kok habis Ramadan ini kok agak gemukan dikit, timbangannya agak berat, naik, ngembang. Insya Allah kita doakan, kita bersangka baik, semoga yang seperti ini termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Ayatnya tentang syukur jelas kok. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kufur, azabku amat pedih, kata Allah. Tapi ayat tentang syukur dalam surat An-Nisa ayat 147 ini sayang jarang diungkap. Apa itu? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, mengazab kalian jika kalian benar-benar beriman dan bersyukur pada Allah. Yang kedua, kalau habis Ramadan ini Bapak Ibu kok timbangannya agak ringan, agak kurusan dikit, badannya agak rampingan, kita bersangka baik, husnudzan, insya Allah tergolong orang yang sabar. Amin. Ayat tentang sabar ada berapa Bapak Ibu? Mohon maaf saya mau tanya, Bapak Ibu sudah lama jadi orang yang beriman, ayat tentang sabar ada berapa? Bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Ada berapa ayat tentang sabar? Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Mohon maaf, kalau di tempat lain saya tanya ada berapa ayat tentang sabar, begini, dah diem aja, nanti ustadznya jelasin, katanya gitu ya.
Jadi ada 96 ayat ya. Di antaranya di dalam surat Al Imran yang ayat yang ke-200 terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Habis Ramadan ini nggak gemuk, timbangannya nggak naik, nggak kurus, nggak ramping, biasa tetap aja. Kita bersangka baik, kita doakan, insya Allah tergolong orang yang istiqomah. Amin. Jadi yang syukur baik, yang sabar baik, yang istiqomah baik, yang salah yang nggak mau beriman, yang salah yang sombong, yang salah yang suka nyalain orang, yang salah merasa baik benar sendiri, yang salah nggak mau menerima nasihat, yang salah yang nggak mau berubah menjadi lebih baik, yang salah sudah jelas salah mempertahankan kesalahannya, itu yang nggak baik. Maka dengan telah kita tunaikan ibadah Ramadan, ayo mestinya berubah hari ini dan seterusnya menjadi hari-hari yang lebih baik. Imannya, ibadahnya, akhlaknya, ilmunya, rumah tangganya pun demikian. Saya doakan Bapak Ibu semua, yang Bapak-bapak semoga panjenengan semua menjadi suami-suami yang solih. Amin. Ibu-ibu saya doakan panjenengan semua semoga menjadi istri yang solihah. Amin. Sebagai kenang-kenangan dari saya ingin berikan 2 doa. Doa ini lazimkan setelah hari ini, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik, insya Allah. Ya. Paling tidak pertama ketenangan hidup Allah berikan. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat dengan penghayatan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Mohon maaf para guru, para asatid dan jamaah sekalian, Bapak Ibu, kalau agak kepanjangan mohon maaf, dan saya langsung izin karena jadwal saya di Kemang Pratama jam 10, jadi mohon maaf saya langsung izin. Saya tidak bisa membersamai dengan jamaah sekalian. Semoga kita semua saya doakan diberi umur oleh Allah, umur yang panjang dalam ketaatan dan keimanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal solih janganlah ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itulah yang hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung iran, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.